Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali ya untuk mengadakan Zoom untuk belajar bareng ya tentang turunan. Lebih tepatnya turunan fungsi aljabar ya, karena baru kelas 10. Kita mulai latihan soal saja. Ini kalian pasti juga sudah dapat materinya ya di sekolah untuk turunan. Nanti kalau ingin memperdalam di channel kakak juga sudah ada untuk yang materi turunan. Bisa kalian lihat juga. Nah, kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, diketahui F itu BX dikurangi A dibagi X ditambah T. Nah, soal ini memenuhi F1 itu sama dengan 1 dan F aksen 1, turunan F di X sama dengan 1 itu sama dengan 2. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu F2. Di sini, ya, ini kan memenuhi F1 sama dengan 1. Bisa kita masukkan dulu ya. Fx kan Bx dikurangi A dibagi X ditambah B. Berarti kalau F1, B dikali 1 dikurangi A dibagi X-nya 1 ditambah B. Jadi ini apa? B dikurangi A dibagi 1 1 plus B. Ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1 ya. F1 kan sama dengan 1. Nah, ini kalau kakak pindah ruas akan jadi persamaan B min A sama dengan 1 ditambah B. Gitu ya. Jadi di sini B-nya kakak pindah ruas. Jadi min A sama dengan 1 ditambah B ini dikurangi B. 0 ya. Jadi di sini ketemu min A sama dengan 1. A-nya berapa? A-nya negatif 1. Min 1. Ya, betul. A-nya min 1. Sekarang yang kedua, informasi kedua itu F aksen 1 sama dengan 2. Turunan F di X sama dengan 1 sama dengan 2. Kita cari dulu nih. F aksen X dulu. Nah, F aksen X-nya apa? Kalau ini kakak misalkan yang atas ini U, yang bawah ini V, berarti U-nya B8 min A, maka U aksennya apa? Turunannya adalah B. Ya. Lalu V-nya itu X plus B. Maka V aksennya apa? 1. Ini jelas? Jelas, Kak. Ya. Sekarang F aksennya berarti kita pakai rumus U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Tinggal kita masukin ya. Kita masukin. U aksen berarti B dikali V X ditambah B dikurangi U V aksen. U-nya apa? BX dikurangi A dikali V aksennya 1 dibagi dengan V kuadrat. X ditambah B kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang F aksen, ya ini F aksen X. Sekarang kita masukkan F aksen 1. Berarti ini apa? B dikali 1 plus B dikurangi B dikali 1 dikurangi A-nya apa tadi? A-nya min 1 dikalikan dengan 1 dibagi
V kuadratnya X plus B. Jadi 1 plus B. X-nya diganti 1 ya. Kuadrat. F aksen 1 berapa? 2. Sama dengan, nih dihitung B ditambah B kuadrat dikurangi, ini B ya. B kali 1 B ya. B dikurangi min. Jadi ini plus ya. Plus 1. Plus dikali min jadi min 1. Per, nih. 1 plus B kuadrat. Ya. Ya, ini B plus 1. Lalu dikalikan dengan minusnya jadi B min 1. Ini kan gini ya. Yang ini. Min B plus 1 gini ya. Ini negatifnya kita kali ke dalam. Jadi apa? Min B min 1. Gitu ya, betul ya? Ya. Nah, kita lanjut. Ini dikali silang. Jadi 2 dikali 1 plus B kuadrat sama dengan B dikurangi B 0 ya ini. Jadi tinggal B kuadrat min 1. Ini 2 kita jabarkan. 1 ditambah 2B ditambah B kuadrat. Ini dijabarkan ya. Jadi 1 min B, maaf 1 plus B dikali 1 plus B ya. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. 1 plus 2B plus, ya B kuadrat. Betul. Ini jadi B kuadrat min 1. Gitu ya. Jadi ini dimasukkan kali ke dalam jadi 2 ditambah 4B ditambah 2B kuadrat sama dengan B kuadrat min 1. Kita pindah ruas jadi 2B kuadrat, kita kelompokkan ya, dikurangi B kuadrat ditambah 4B ditambah 2, ini min 1 jadi plus 1 sama dengan 0. Jadinya 2B, jadi B kuadrat ditambah 4B ditambah 3 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini berapa faktornya? Kalau dikali 3, kalau ditambah jadi 4. Ayo berapa? B plus 1, B Betul. plus 3. Oke, betul. Nah, jadinya ketemu faktornya B plus 1 dikali B plus 3 sama dengan 0. Jadi di sini B plus 1 sama dengan 0, B-nya sama dengan negatif 1. Atau B plus 3 sama dengan 0. Atau B sama dengan negatif 3. Jadi B-nya ada min 1 sama min 3 ya. Nah, sehingga sebentar yang ditanyakan itu apa? F2 ya. Fx itu tadi apa rumusnya? Ya. Bx min A per X plus B. Bx min A per X plus B ya. Nah, kita substitusikan B-nya min 1 dulu deh. Kalau B-nya min 1, lalu A-nya tadi berapa? A-nya min 1 ya. Jadinya Fx-nya sama dengan min X plus 1 dibagi X min 1. Gitu ya. Kalau F2 yang ditanyakan kan F2 ya. Berarti min 2 plus 1 dibagi 2 min 1. Min 2 plus 1 min 1 per 1. Jadi min 1. Lalu kalau B-nya negatif 3 dan A-nya kan tadi negatif 1 ya. Kan Fx-nya apa? Fx-nya itu Bx dikurangi A dibagi X ditambah B. Berarti F, ya ini kan kalau B-nya negatif 3 jadi apa Fx-nya? Min 3X. A-nya negatif 1 jadi plus 1 per
X min 3. Kalau F2 kita masukkan X-nya 2. Min 3 kali 2 ditambah 1 dibagi X-nya 2 dikurangi 3. Jadi berapa? Negatif 6 ditambah 1 dibagi min 1. Jadinya negatif 5 per negatif 1. Jadinya berapa? 5. Nah, sekarang nih bentuk soalnya kayak gitu gimana ya? Nah, diketahui ini ada fungsi X tapi dia di atas ya. Jadi pangkat ya. Nah, ini diketahui jika 9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X min 1. Maka FY itu persamaannya sama dengan Y kuadrat ditambah 2XY ditambah 4X kuadrat. Mempunyai nilai minimum berapa? Nah, kalian pasti di sini bertanya-tanya nih, apa ya hubungannya nilai minimum sama materi turunan kita gitu ya? Ada yang tanya gitu nggak ya? Jadi di sini kalau kita mau mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi, misalnya ada fungsi FY nih, kita disuruh cari nilai minimum atau maksimum, itu ketika apa? Itu ketika turunannya sama dengan 0. Nah, ini di sini poinnya kita bahas materi turunannya tuh di sini. Kita suruh mencari nilai minimum, berarti kita mencari F aksen Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini apa? Soalnya dia mempunyai nilai minimum berapa diperoleh ketika ya. Sekarang kita lihat. Kita lihat fungsi yang depan dulu nih. 9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X min 1. Ini kan bilangan pokoknya nggak sama. Yang 9, satunya lagi 1/3. Nah, kalau bilangan pokoknya tidak sama, kita tidak bisa menyamakan persamaan fungsi X-nya nih yang jadi pangkat. Nah, kalau kita ingin menyamakan caranya gimana? Kita rubah dulu bilangan pokoknya agar sama. 9 kakak ubah jadi 3 kuadrat. Boleh ya? 3 kuadrat pangkat X min 1. Sama dengan 1/3 kakak rubah jadi 3 pangkat berapa 1/3 itu? Ada yang tahu? Ingat-ingat materi 3 eksponen? pangkat min 1. Betul, ini materi eksponen ya. Jadi ini memang materi gabungan. Materi turunan, tapi di sini kita belajar juga materi eksponen, belajar juga materi persamaan eksponensial. 3 pangkat negatif 1. Dipangkatkan dengan 4X dikurangi 1. Nah, kita ingat rumus eksponen lagi nih. Tadi kalau ini ya, kalau kakak punya 1 per A pangkat N, itu sama dengan A pangkat negatif N. Yang sifat yang pertama. Yang kedua, kalau kakak punya A pangkat B, kakak pangkatkan lagi dengan C. Jadi, A pangkat apa? B kali C. Itu ya, ini catatan kecil untuk materi eksponen yang kita gunakan di soal ini. Ini berarti pangkatnya kita kalikan. 3 pangkat 2 kali X min 1. Sama dengan 3 pangkat negatif 1 kali 4X min 1. Paham ya? Nah, setelah kita kalikan jadi apa? 3 pangkat 2X min 2 sama dengan 3 pangkat min 4X plus 1.
Nah, dari sini kalian lihat perbedaannya dengan persamaan sebelumnya. Persamaan ini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa langsung menyamakan fungsi X-nya. Oh, ini sudah ada yang ketemu, X-nya setengah. Oke, kakak simpan dulu jawabannya. Kita kerjakan bareng ya. Kita samakan 2X dikurangi 2 sama dengan negatif 4X ditambah 1. Pindah ruas jadi 2X ditambah 4X sama dengan berapa? 1 ditambah 2. Gitu ya. 6X sama dengan 3. X-nya sama dengan setengah. 3/6 ya, setengah ya. Oke, kakak tulis deh. Betul ya, tadi yang sudah menjawab 3/6 sama dengan setengah. Paham ya sampai sini? Nah, kita baru ketemu X-nya nih. Sekarang kita masukkan di fungsi Y-nya kan ada X-nya nih. Nah, sekarang kita cari fungsi Y-nya. FY itu apa? Y kuadrat ditambah 2. XY ditambah 4 X kuadrat. Kakak masukkan Y kuadrat ditambah 2X. X-nya setengah. XY ditambah 4X kuadrat. X-nya setengah ya. Setengah kuadrat. Kakak punya fungsi Y-nya Y kuadrat ditambah Y ditambah 4 kali 1/4. Jadinya Y kuadrat ditambah Y ditambah 1. Sampai sini paham? Kakak peroleh fungsi FY-nya? Paham ya? Oke. Ya, kita lanjut ya. Ini dapat fungsi FY-nya. Sekarang kita lanjut. Dia tanya minimumnya. Nah, nilai minimum FY itu diperoleh ketika F aksen Y sama dengan 0. Jadi di sini kita cari dulu F aksen Y-nya berapa. F aksen Y-nya berapa tadi? Turunannya 2Y ditambah 1 ya. 2Y ditambah 1. Nah, di sini kalau minimum berarti tadi berapa? F aksen Y-nya 0 sama dengan 2Y ditambah 1. Jadi, min 1 sama dengan 2Y. Ini kakak peroleh Y-nya sama dengan negatif setengah. Nah, ini baru ketemu Kak, dia minimum ketika Y-nya setengah. Yang ditanya apa? Nilai minimumnya berapa? Kita masukkan kalau Y-nya negatif setengah. Fungsi Y-nya apa tadi? Y kuadrat plus Y plus 1 ya. Jadi, min setengah kuadrat ditambah setengah ditambah 1. Gitu ya. Kita peroleh min setengah kuadrat jadi 1/4 ditambah setengah ditambah 1. Gitu ya. Jadi berapa nih? 1/4 tambah 2/4, 3/4. Tambah, oh ini, bentar. Ini minus ya, minus setengah ya, maaf. Ini minus setengah, jadi minus. 1/4 dikurangi setengah kan 2/4, dikurangi 2/4, jadi negatif 1/4 ditambah, jadi 3/4 ya. Ini kakak perempat semua, 1 min 2 plus 4. Jadi berapa? 3/4. Betul nggak? Nah, iya.
Ya, 3/4. Paham? Kita lanjut lagi kalau sudah paham. Soal nomor 3. Nah, kalau ini langsung ya. Langsung ditanya turunannya. Kamu nanya, F aksen Y 2Y. Oh iya, dari mana? Nah, nih kakak punya FY fungsinya apa? Y kuadrat ditambah Y ditambah 1. F aksen Y itu apa? Turunan Y. Ini diturunkan. Jadi 2Y pangkat 2 min 1 jadi pangkat 1 ya. Nggak perlu kakak tulis. Ditambah 1. Paham? Masih ingat rumus turunan? Kalau kakak punya X pangkat N, itu kakak punya fungsi ini, maka F aksen X-nya apa? N dikali X pangkat N min 1. Masih ingat ya ini rumus turunan? Nah, kita pakai ini untuk mengerjakan ini turunannya. Jadi ini N-nya itu kan 2. Jadi 2 dikali Y pangkat 2 min 1. Pangkat 1. Jadi tinggal 2Y. Ditambah kalau ini pangkatnya 1, 1 ke depan dikali Y pangkat 1 min 1 pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 nilainya berapa? 1. Jadi tinggal 2Y plus 1. Nah, kita lanjutkan soal nomor 3. Jadi kakak punya Fx itu 3x min 2 per x plus 4. Maka F aksen X-nya berapa? Nah, ini kita pakai tadi ya, U. Misalnya yang atas nih U, 3x dikurangi 2. Dan V-nya itu apa? X ditambah 4. Ini U aksennya apa? U aksennya jadi 3. V aksennya 1. Lalu F aksen X-nya apa? U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Kita masukkan U aksennya 3 dikali V-nya X plus 4. Dikurangi V aksennya 1 dikali U-nya 3x min 2. Dibagi dengan V kuadratnya X ditambah 4 kuadrat. Jadi berapa? 3x ditambah 12 dikurangi 3x ditambah, nih ya, min sama min jadi plus ya, 2 per dibagi dengan X ditambah 4 kuadrat. F aksen X-nya berarti berapa? 3x kurangi 3x 0 ya. 12 ditambah 2 jadi 14 per X plus 4 kuadrat. Gitu ya. Paham ya ini soal ini? Karena ini lumayan mudah ya, langsung mencari turunannya. Kita lanjutkan. Jika F aksen X ini merupakan inverse dari fungsi Fx sama dengan X plus 2 dibagi 5 dikurangi 3X gitu ya. Dengan X tidak boleh sama dengan 5/3. Kenapa? Kalau dimasukkan sama dengan 0 ya ini penyebutnya. Dan Gx adalah turunan dari F aksen X, maka G1 berapa? Gitu ya. F aksen X-nya itu inverse dari fungsi Fx. Berarti di sini kita cari dulu inverse fungsi Fx.
Masih ingat cara mencari inverse? Kita misalkan sama dengan Y. Ada cara cepatnya sebenarnya. Nanti kakak beri ya. Tapi kalian harus tahu prosesnya. Jadi ketika kalian ujian dan soalnya esai, kalian bisa menjelaskan sesuai dengan langkahnya. Tapi nanti cara cepat kakak berikan buat membantu kalian kalau soalnya pilihan ganda gitu ya. Kita cari inverse fungsi fx dulu. Seperti biasa kita misalkan fx itu y. Nah, terus ini kakak masukkan ya. Y sama dengan X plus 2 per 5 dikurangi 3X. Ini kita kali silang jadi Y dikali 5 min 3X itu sama dengan X ditambah 2. Ini jadi apa? 5Y dikurangi 3XY sama dengan X ditambah 2. Gitu ya. Nah, kakak kelompokkan yang X jadi min 3XY min X sama dengan min 5Y ditambah 2. X-nya kakak keluarkan, X dikali berapa? Min 3Y min 1. Itu sama dengan min 5Y ditambah 2. Jadinya X ketemu berapa? X-nya ketemu min 5Y ditambah 2 dibagi dengan min 3Y dikurangi 1. Kita tahu X itu apa? X itu sama dengan F inverse Y. Kalau kita mau cari fungsi inverse X, atau tulisannya gini, F inverse X, kita ganti X dengan Y. Nah, jadi kita ganti Y dengan, maaf tadi kebalik ya, dengan X. Sehingga diperoleh F inverse X. Jadi kalau F inverse Y itu min 5Y plus 2 per min 3Y min 1. Kalau F inverse X jadi min 5X ditambah 2 dibagi min 3X dikurangi 1. Ini ketemu F inverse X. Nah, kakak sisipkan rumus cepat untuk cari inverse ya. Kalau kakak punya, ini cara cepat. Cepat untuk cari inverse. Kalau kakak punya fx itu suatu fungsi ax ditambah b, nanti kalian bisa cek sendiri ya, apakah hasilnya sesuai atau tidak. Dibagi cx ditambah d, maka f inverse x-nya itu bisa kalian masukkan min dx plus b dibagi cx min a. Nah, ini nih. Sebenarnya ada plus minusnya ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kalian tahu rumus cepat dan hafal dan penggunaannya tepat, itu akan sangat membantu karena langsung ketemu nilainya. Tetapi rumus cepat itu memang hanya berlaku untuk beberapa bentuk saja. Jadi nanti untuk bentuk yang lain rumusnya udah beda lagi. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalian kalau menghafalkan rumus cepat, nanti terlalu banyak yang dihafal. Takutnya malah lupa. Dan nanti kalau lupa, nanti plus minusnya salah, akan salah gitu ya. Tapi kalau ingat sih nggak apa-apa. Kalau buat pilihan ganda akan cepat dan akan membantu ya. Tapi nih, ini rumus cepat khusus bentuk fx-nya kayak gini. AX plus B per CX plus D. Kalau nanti bentuknya beda lagi, ya rumus cepatnya beda lagi pasti. Makanya di sini kakak jelaskan
prosesnya yang secara umum bisa berlaku dan bisa kalian gunakan. Tapi nggak apa-apa, kalian juga bisa tahu cara cepatnya suatu saat diperlukan, bisa dipakai. Ini ketemu ya F inverse X-nya. Nah, di soalnya diketahui apa? F inverse X itu sama dengan apa? Turunan dari Fx atau sama dengan F aksen X. Informasi ini buat apa? Buat mencari Gx, karena Gx itu turunan dari F aksen X. Jadi di sini kita sudah punya F aksen X-nya ya. Ini F inverse-nya sama dengan F aksen X. Sekarang kita diminta mencari G1. Kita cari dulu Gx-nya. Baru nanti kita masukkan X-nya sama dengan 1. Gx itu apa? Turunan dari F aksen X atau F, ya turunan kedua ya, berarti ini kan sudah F aksen X, ini turunannya lagi, berarti turunan kedua, kakak bisa tulis kayak gini ya, F double aksen X, gitu. Nah, ini kita lihat F aksen X-nya bentuknya seperti ini, kita turunkan lagi. Nah, di sini kakak tulis dulu F aksen X-nya. Tadi berapa? Min 5X plus 2 dibagi berapa? Min 3X min 1 ya. Kita turunkan lagi. Ini kakak kasih nama U, kasih nama V. Berarti di sini U aksennya berapa? Min 5. Lalu V aksennya berapa? Min 3. Paham ya ini? Maka GX atau F double aksen X itu rumusnya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Kakak masukkan U aksennya min 5 dikali V-nya min 3X min 1. Dikurangi U-nya berapa? U-nya min 5X ditambah 2. V aksennya min 3. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya min 3X min 1 kuadrat. Ini ya. Kakak kerjakan. Kalau enggak kita langsung aja G1. Berarti kakak masukkan min 5 dikali min 3 ya. Ini kali 1. Min 1 dikurangi min 5 ditambah 2 dikali min 3. Dibagi dengan min 3 dikali 1 min 3 ya. Dikurangi 1 kuadrat. Ketemu G1-nya berapa? Min 5 dikali min 4 dikurangi min 5 plus 2 min 3 dikali min 3 dibagi dengan min 3 min 1 jadi min 4 kuadrat. Ketemu G1-nya. Min 5 dikali min 4, 20. Dikurangi min 3 dikali min 3 jadi 9. Dibagi min 4 kuadrat jadi 16. 20 dikurangi 9, 11 per 16. Kita lihat deh satu soal lagi deh. Nih, turunan fungsi ini pakai fungsi rantai ini. Nah, ini kakak ingatkan sebelum masuk ke situ. Eksponensial. Kalau kakak punya X pangkat N diakarkan akar M. Akar pangkat M dari X pangkat N itu kalau dibentuk pangkat jadi apa? X pangkat N per M. Paham ya? Ini
eksponen. Nah, sekarang bentuk ini yang di soal. Jadinya apa? Y sama dengan apa? 2x kuadrat dikurangi 3. Pangkat berapa? 3/4. 3/4. Oke. Sekarang kalau diturunkan, kalau kakak punya Y sama dengan fungsi X, Gx, dipangkatkan dengan N, maka Y aksennya apa? N dikali dengan Gx pangkat N min 1 dikalikan dengan G aksen X turunannya. Ini adalah apa? Aturan rantai. Masih ingat ya, ini aturan rantai. Nah, ini dua rumus yang dipakai untuk soal nomor ini ya. Nah, ini berarti Y aksennya apa? 3/4 dikalikan dengan 2x kuadrat dikurangi 3. Pangkat 3/4 min 1. Jadinya 3/4. Oh iya, dikali turunan dalamnya berapa nih? G aksen X-nya? 2 dikali 2x. Maaf. 4. Ya, 4. 4x ya. Gini ya. Iya, Kak. Jadi 3/4 dikalikan 4x dikalikan dengan 2x kuadrat dikurangi 3 pangkat 3/4 dikurangi 4/4 negatif 1/4. Jadi berapa nih? 3x kali 2x kuadrat dikurangi 3 pangkat min 1/4. Kalau kita ubah ke bentuk seperti ini, akar ini kan negatif. Jadi di bawah ya 3x per nih 2x kuadrat min 3. Ini berarti akar gini ya. 1/4 kan ini pangkat 1 nggak perlu ditulis. Akar pangkat 4. Kayak gini ya. Paham? Paham, Kak. Paham ya. Untuk soal ini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, kakak stop share ya. Ya, alhamdulillah ya. Untuk sesi kali ini, untuk materi, bukan materi ya, untuk latihan soal turunan fungsi aljabar, lebih tepatnya, sudah selesai. Kakak ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah menyimak, yang sudah join hari ini. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa sedikit memberikan manfaat buat adik-adik semua. Nah, bagi adik-adik yang mau request soal atau mau request materi, itu nanti bisa klik di link yang sudah kakak sediakan di grup ya. Jadi kalian bisa join grup kita, ada di grup WhatsApp maupun Telegram. Itu nanti di sana ada linknya kalau kalian berminat mau request entah materi ataupun membahas soal, itu bisa di sana ya. Insya Allah nanti untuk bahas soal bisa kalau kakak sempet mungkin bisa kakak bikin videonya, kalau kakak nggak sempet mungkin nanti bisa lewat Instagram gitu ya, tapi tetap nanti kakak ubah untuk kakak modifikasi untuk bahas soal ya gitu. Kakak akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan ya buat adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.